Panik, Valencia tak lagi fokus dengan ucapan selamat tidur dari Mikhail. Sahabatnya tengah terjebak dalam kesulitan, cepat-cepat dia masuk dan tanpa dia sadari Mikhail ikut masuk. "Bapak ngapain?" "Pulang sana," pinta Valencia di antara panik yang sama-sama membuatnya hampir gila. "Memangnya kamu bisa buka pintunya?" "Ya tapi kan, Zia bisa buruan nggak? Aku lemes lama-lama di sini." Belum selesai Zia bicara, teriakan Erika kembali menggema. "Jangan banyak bicara, temanmu bisa kehabisan napas, Zia." Tanpa pikir panjang Mikhail mencoba membuka pintunya, sedikit sulit namun Mikhail belum mengeluarkan seluruh tenaganya. Hingga pria itu mundur beberapa langkah dan dia akan mendobrak pintu itu secara paksa. "Mundur," titah Mikhail dengan suara tegasnya, terdengar amat berbeda dengan cara dia bicara pada Zia. "Kamu minta tolong siapa, Zia? Anaknya Pak RT ya?" "Nggak penting, Erika." Udah munduran dikit pintunya mau didobrak. Valencia setengah berteriak, saat-saat seperti ini dia masih sempat memikirkan anak Pak RT. 1, 2, 3. Berak. Valencia menganga, pintu sekeras itu bisa rusak bahkan hampir lepas. Padahal dia tidak melihat usaha Mikhail yang begitu berlebih, bisa dipastikan pria ini memang bukan orang sembarangan. "Erika, baik-baik aja kan?" Sempat terkagum sesaat, dia lupa jika sahabatnya butuh bantuan. Segera dia melangkah masuk ke kamar mandi itu, dan penampakan Erika sungguh di luar dugaan. Rambutnya sampai kering, matanya memerah dan bisa dipastikan dia sudah lama berada di sana. Berlalu keluar dengan sisa tenaganya yang ada, hanya menggunakan handuk di atas lutut dan memperlihatkan belahan dadanya. "Udah lama. Kenapa gak minta tolong tetangga, Rika? Kalau aku pulangnya kayak biasa gimana coba?" Valencia tak habis pikir kala menatap wajah pucat sahabatnya, beruntung saja dia tidak terlambat pulang. "Tetangga yang mana? Ngaco, kita sendirian di sini jangan ngarang deh." Bukan ngarang, tapi memang dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan langkah pelan karena gemetar Zia tetap setia membantunya. Hingga lemasnya tergantikan kaget luar biasa yang membuat tenaganya seakan kembali terisi kala melihat pria tampan tengah berdiri di sana. "Astaga! Zia!" Erika bersembunyi di balik punggung Zia, ternyata dia masih mempunyai malu walau sedikit. Tidak pernah dia duga pria yang kini dia tatap adalah seorang Mikhail Abersio, sang presdir yang tadi sore membuatnya ciut. "Terima kasih bantuannya, Pak. Mari saya antar ke depan." Zia melangkah dan menarik tangan Mikhail segera, pria itu tak berontak dan mengikuti langkah Valencia. Sementara Erika yang berada di dalam masih bingung kenapa bisa pria itu bersama Zia. Ketika Zia kembali masuk, jelas saja Erika sudah tak bisa menahan rasa penasarannya. "Sini kamu, kenapa bisa Pak Mikhail datang ke sini?" Secepat itu, orangnya bahkan belum jauh dan Erika sudah bertanya sekuat itu. Telinga Valencia sakit rasanya, tak hanya itu dia juga mempertanyakan perkara jaket kulit yang dia pakai. "Ketemu di jalan, aku nggak punya uang buat ongkos. Jadi Pak Mikhail antar." Dia membela diri lebih dulu, tak ingin kecurigaan Erika sejak tadi sore kian menjadi saat ini. "Kamu nggak bohong kan, Zi?" Zia menggeleng, kemudian berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Meski pintu itu rusak tetap saja dia harus mandi malam ini, Zia tidak ingin tidur dalam keadaan kotor begitu. Tanda hubung. Pagi-pagi sekali kediaman Ibra sudah dibuat panas lantaran pertengkaran kedua putranya. Mikhail yang pantang ditentang dan Syakil yang tidak mau dikekang. Dengan alasan sudah dewasa dan berhak memilih jalan hidupnya, Syakil berontak untuk pertama kalinya.
Mikhail, cukup. Kanaya berlari menghampiri putranya. Jika sudah begini amarah Mikhail memang lebih gila dari Ibra. Dia pembangkang, "Ma." Kakak ngaca. Berapa banyak mama nangis karena ulahmu yang persis setan itu. Di balik punggung Kanaya dia bicara tanpa sedikit pun rasa takut. Hanya karena ketahuan menonton video dewasa, Mikhail semarah itu dan menghancurkan ponsel Syakil seenaknya. Syakil, stop, mama belum memintamu bicara. Mikhail, kenapa tega mukul adik kamu sampai berdarah begini? Kanaya menuntut penjelasan, karena memang kejadian itu sangat cepat dan Mikhail terlihat baik-baik saja kala diminta membangunkan Syakil beberapa saat lalu. Syakil nonton bokep, Ma. Jawabnya masih berapi-api dengan tatapan tajamnya. Sejak dulu Mikhail selalu melarang, hal-hal begitu selalu dia awasi dan tidak ingin Syakil ketergantungan nantinya. Meski pada akhirnya dia kecolongan karena semakin berkurangnya perhatian untuk Syakil. Cuma nonton. Sementara kakak praktek. Pungkas Syakil tak terima. Menurutnya dia sudah dewasa dan tidak ada salahnya dia menikmati itu. Jaga mulutmu. Aku melarangmu karena tahu efeknya, Syakil. Paham setan? Mikhail menekan setiap kalimat dalam ucapannya. Dia memang buruk, akan tetapi bukan berarti dia menginginkan adiknya seperti dia juga. Stop. Kalian berdua sama-sama setan. Kanaya kehilangan kesabaran pada akhirnya, kedua putranya terdiam dan kini Kanaya menatapnya bergantian. Introspeksi diri masing-masing, kalian sudah dewasa. Terutama kamu Mikhail. Kanaya berlalu tanpa peduli dengan Ibra yang kini baru saja hendak masuk ke kamar mereka. Kenapa berhenti? Lanjutkan sampai salah satunya masuk IGD. Cara marah paling ampuh, tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga dan keduanya akan tunduk dan tak berani berulah. Senakal-nakalnya Mikhail di luar, jika sang papa sudah begini menjawab sepatah kata pun dia tidak berani. Pengkhianatan, demi apapun sama sekali Zia tidak pernah menginginkannya. Namun yang kini terjadi sudah lebih dari itu. Peran sebagai wanita Mikhail dia jalani demi keluarganya baik-baik saja. Senyum Valencia begitu tulus kala sang ayah kian membaik. Tujuan hidupnya tidak banyak saat ini, sang ayah sehat dan sekolah adiknya tidak putus saja sudah cukup membuat Valencia bisa bahagia. Pertemuan mereka tak selalu berakhir di tempat tidur, ada kalanya Mikhail hanya minta ditemani dan didengarkan keluhannya. Selain itu, Mikhail juga tidak pernah menyamakan Zia seperti wanita lainnya. Kalaupun mencari kesenangan, dia akan mengutamakan wanitanya lebih dulu. Walau sesekali dia tidak bisa menahan diri jika amarah menguasai dan terkadang membuat wanitanya tersakiti. Zia yang memiliki kekasih adalah hal yang kerap menjadi alasan Mikhail marah. Zidan lagi. Mikhail menghela napas perlahan, bagi Mikhail hubungan mereka lebih dari sekadar perjanjian di atas ranjang. Akan tetapi melibatkan perasaan, dia cemburu dan sangat enggan berbagi. Dering ponsel Zia membuat Mikhail menjauh dan beranjak dari pangkuannya. Wajahnya mendadak kusut setelah sebelumnya bermanja dan menceritakan banyak hal pada Zia. Memandang indahnya kota pada saat malam hari dari lantai 22 salah satu hotel bintang 5 di pusat kota tak membuat hatinya sedikit tenang.
Mikhail menatap nanar tanpa arah sembari sesekali mengepalkan tangannya. Maaf, Zidan. Aku lupa. Mikhail menoleh, tampaknya Zia sedang dilanda kebingungan. Gelagatnya jelas sekali jika kini tengah terjebak masalah, pria itu kembali mendekat dan menunduk demi mencuri dengar pembicaraan sepasang kekasih itu. Kamu kenapa, Zia? Apa sedang ada masalah sampai kamu lupa tanggal jadian? Kamu berubah, Zi. Kenapa sebenarnya? Kekecewaan terdengar jelas di sana, Zia menunduk dan terlihat sangat-sangat menyesal. 2 tahun menjalin hubungan baru kali ini dia tidak ingat sama sekali entah apa yang dia pikirkan. Jika ditanya perihal perasaannya, sejak awal hingga detik ini masih sama. Zia masih sangat mencintai Zidan sebagai pasangannya, akan tetapi dia memang tak sengaja melupakan ini adalah tanggal hubungan mereka terjalin 2 tahun lalu. Maaf, aku tidak fokus akhir-akhir ini. Agang. Atau keadaan ayahmu. Bukan dua-duanya, entah apa yang sebenarnya membuat dia tak fokus saat ini. Apa mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu bersama Mikhail hingga dia lupa hal-hal berharga tentang Zidan? Mungkin. Aku harap kamu mengerti ya, Bai. Panggilan yang berhasil membuat Mikhail murka, pria itu menatap kesal Zia dan hendak mengambil alih ponselnya. Cepat-cepat Zia tepis dan sebisa mungkin percakapannya dengan Zidan selesai tanpa ada kesalahpahaman lagi. Ya sudah, lain kali saja kita rayakan. Jangan terlalu banyak makan pedas, Zia. Iya, see you, bye. Zia menutup ponselnya dan kembali meletakkannya di atas meja. Tak peduli meski kini tatapan Mikhail seakan hendak mengulitinya hidup-hidup. See you, bye. Cek alay. Mikhail menirukan gaya bicara Zia, sementara Zia hanya terkekeh mendengarnya. Usia Mikhail dan Zidan jauh berbeda, namun yang jauh lebih dewasa justru Zidan. Alay. Makanya punya pacar kalau mau rasain, ejek Zia menjulurkan lidahnya. Ini pacarku, tapi dia pilih kasih dan memanggilku dengan sebutan bapak, tutur Mikhail mencubit pipi Zia sedikit kuat hingga berwarna kemerahan dan menyisakan sakit di sana. Kan memang bapak. Terserah kamu, Zia. Mikhail menyerah, wanita ini memang sulit diatur, pikirnya. Tanda hubung. Zia tak protes kala ponselnya Mikhail kuasai, entah apa yang pria itu cari saat ini. Tidak ada yang menarik untuk Mikhail lihat, isi ponselnya hanya tentang Zidan. Kenapa tidak ada fotoku sama sekali? Tanya Mikhail menatap wajah Zia lekat-lekat, pertanyaan sederhana tapi penting baginya. Apa kata orang kalau sampai foto bapak ada di sini? Zia memutar bola matanya malas, pertanyaan konyol yang seharusnya bisa dia jawab sendiri. Bagaimana mungkin dia menyimpan foto Mikhail terang-terangan, lagi pula hubungan mereka mungkin tak akan berlangsung lebih dari 2 bulan. Jawab saja sebisamu, kenapa harus bingung? Dia mungkin bisa bicara semudah itu, TPI tidak dengan Zia. Mau semanis apapun cara Mikhail memperlakukannya, tetap saja dia tak lupa siapa dirinya. Apalagi, setelah sebelumnya sempat bertemu dengan Ibra. Semakin Zia merasa kecil dan tak berarti, dia tidak pernah menaruh harapan sama sekali di bahu Mikhail. Sebentar, Pak. Jangan di sini. Kenapa? Sakit lagi. Mikhail panik kala Zia menekan perut bagian bawahnya, baru saja hendak tidur di pangkuan Zia wanita itu cepat-cepat menghalanginya. Kenapa? Jawab yang benar, Zia kenapa perutnya? Dia bukan orang yang sesabar itu, jika Zia tak juga menjawab maka dia yang akan periksa sendiri. Zia tak bisa menolak kala Mikhail membaringkan tubuhnya di sofa, menyingkap bajunya tak peduli bagaimana Zia menahannya. Hiei mau ngapain, yang sakit cuma bagian sini kenapa bapak buka celana saya? Zia panik kala Mikhail membuka resleting celananya. Hanya memastikan, aku memang main kasar beberapa waktu lalu. Tapi kenapa bisa sakitnya sekarang? Mikhail penasaran, sedikit takut jika terjadi apa-apa pada bagian inti Zia akibat ulahnya pada saat memaksa di tempat Zia bekerja. Gak ada hubungannya, ini nyeri biasa dan aku terbiasa tiap bulannya. Cuma tadi bapak bikin kaget makanya teriak, ujarnya berusaha menahan tangan Mikhail agar mengurungkan niatnya. Biasa.
Perasaan Mikhail mulai tak baik-baik saja kala mendengar penjelasan Zia. Datang bulan, jelas Zia kemudian sembari membenarkan posisinya. Jawab singkat yang sontak membuat Mikhail tercengang. Pria itu menelan salivanya pahit dan mendadak lemas di sana. Kenapa harus sekarang? Tentu saja dia kecewa, hampir 2 minggu terakhir mereka tidak melakukan hal itu jika bertemu, hanya sebatas menemani makan ataupun pergi ke tempat yang Mikhail ingini. Memang saatnya, saya nggak bisa undur jadwalnya, Pak. Mikhail mengusap wajahnya kasar, malam ini dia sengaja membawa Zia ke hotel dengan alasan ingin menuntaskan kerinduannya akan hal itu. Namun yang terjadi kini justru berbeda, pria itu gusar dan terlihat jika dia luar biasa kesal. Ya tapi kenapa harus sekarang? Aku bisa sakit kepala, Zia. Dia menenggelamkan wajahnya di dada Zia, pria itu merasa kehilangan harapan dan bingung hendak berbuat apa. Maaf, bukan disengaja. Sebenarnya ini adalah saat di mana Zia merasa aman, dia berkali-kali mengucap syukur ketika bulan ini dia tidak telat setelah sebelumnya wanita itu ketar-ketir lantaran menunggu. Berapa lama? Tanya Mikhail kemudian, tatapannya penuh kekecewaan lantaran harus mengubur harapannya dalam-dalam. 9 hari, jawab Zia sedikit asal, karena pada nyatanya memang tidak selama itu. Lamanya, Zia. Bisa dipercepat tidak? Ya enggaklah, jangan aneh-aneh deh. Zia mengetuk kening pria tampan itu, batinnya merdeka melihat Mikhail yang kini tersiksa. Hari ini Mikhail dibuat marah lantaran salah satu petinggi perusahaan kembali berulah. Hanya karena menyandang status sebagai kakak ipar Ibra, pria itu berniat meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan perusahaan. Dihadapkan dengan seorang Mikhail Abersio, pria itu terdiam dan bingung hendak menjawab apa. Nyatanya, meski Ibra sudah memaafkan dan memilih jalur damai tetap saja. Mengundurkan diri atau saya pecat tidak hormat? Dia tidak pernah memandang usia, walaupun yang mengusik ketenangannya lebih tua tetap saja Mikhail memperlakukan mereka sama. Dan kini, di hadapannya sudah berdiri pria berambut cepak dengan wajah cemas lantaran nasibnya ke depan hanya menunggu Mikhail mengambil keputusan. Bukankah semua sudah selesai, Mikhail? Papa dan Mama kamu sudah memaafkan Om. Kamu tidak lupa siapa Om kan Mikhail? Mencoba untuk tetap bertahan meski kesempatan untuk bisa hidup tenang itu hampir mustahil. Saya tidak peduli hubungan Anda sedekat apa dengan kedua orang tua saya. Tapi yang jelas sekarang yang memimpin perusahaan ini adalah saya, bukan Papa. Ibra sudah cukup baik mau menerima kembali Adrian yang dulunya dia buat tidak bisa mencari pekerjaan kemanapun setelah membuat Kanaya terhina, dan kini dia memanfaatkan kesempatan lantaran hati mereka mudah memaafkan. Wih, pergilah, besok tidak perlu datang lagi. Adrian melongo, nyatanya tidak mudah memanipulasi keluarga ini meskipun Kanaya dan Ibra sudah menerimanya sejak lama. Mikhail lebih pendendam dan sulit memaafkan, tidak seperti Ibra yang di waktu mudanya bisa membunuh seseorang dengan tangannya tapi pemaaf. Dia akan berlarut-larut dan tidak akan ada ruang untuk kembali jika seseorang membuatnya merasa terhina. Mikhail, tidak bisakah kamu pertimbangkan lagi? Om sudah kembalikan semuanya kepada papamu langsung, kenapa masih dipermasalahkan? Minggu lalu semua sudah tuntas dan Ibra kembali memberikan kesempatan dengan alasan Adrian kakak kandung Kanaya. Tanpa dia ketahui jika sang putra tidak terima dengan keputusan Ibra yang terdengar bodoh baginya, memberikan kesempatan untuk pengkhianat hanya dilakukan orang-orang sinting baginya. Telingamu masih berfungsi dengan baik, Adrian. Pergilah. Akan tidak lucu jika harus diseret seperti hewan, iya kan? Untuk pertama kalinya, dia melihat bagaimana keponakannya bersikap tidak sopan begini.
Adrian sejenak merasa sejauh itu, sama sekali tidak dia lihat lagi Mikhail yang diagung-agungkan keluarga Chandroyetama. Jika papamu tahu kamu tidak sopan begini, apa dia akan terima, Mikhail? Seharusnya Anda tanyakan itu kepada diri Anda sebelum ambil keuntungan sendiri dari kebaikan papa. Sedikit kesal juga lantaran Ibra masih memaafkan pria di hadapannya ini. Menginjak usia dewasa sebagai pengamat yang memiliki kepekaan, Mikhail semakin paham watak manusia. Di mana ada kebaikan dan kemudahan untuk meminta maaf, akan selalu ada seseorang yang mencari keuntungan di dalamnya. Pergilah, saya tidak suka kekerasan seperti papa. Lagi pula untuk menghajar orang seperti Anda rasanya tidak tega, putrimu masih butuh sosok papa meskipun pencundang begini, benar bukan? Berhasil membuat papanya luluh bukan berarti putranya juga. Adrian bagai dilucuti di depan umum, Mikhail membuatnya tak berdaya di hadapan gadis belia yang Adrian yakini bukan siapa-siapa di kantor ini. Zia berada di ruangannya sejak 1 jam lalu, dengan alasan ngantuk dan minta dibuatkan kopi. Pria itu menahannya hingga tak bisa keluar lagi. Yang Zia takutkan teman-temannya semakin curiga lantaran dia yang sering menghilang dengan alasan dipanggil ke ruangan Mikhail. Berlalu cepat bahkan tak peduli kakinya hampir tergelincir karena melihat ke arah lainnya. Adrian meninggalkan ruangan kerja Mikhail dengan kehampaan dan bisa dipastikan hidupnya perlahan miskin kembali. Semudah membalikkan telapak tangan, anggap saja begitu. Baru saja Adrian berlalu pergi dan kini wajahnya sudah berbeda, seperti tidak ada kemarahan di sana. Pahit, mana gulanya, Zia? Zia menghampiri meja Mikhail secepatnya, dia merasa tidak ada yang salah dengan takaran gulanya. Semua sudah sesuai dengan yang Mikhail inginkan. Lagi pula ini bukan kali pertama, mana mungkin dia salah. Seperti biasa kok, 2 sendok. Itu sudah kebanyakan malah. Rasanya menyebalkan sekali, sudah mengganggu waktunya hanya dengan meminta hal-hal begini. Semenjak perjanjian itu dia tanda tangani, yang menjadi tanggung jawab Zia seakan-akan berubah. Ya, terfokus Mikhail saja. Coba kalau tidak percaya, pahit, Zia. Dia menekan kalimatnya, menekuk wajah dan bisa dipastikan jika dia memang benar-benar marah. Perintahnya sedikit menyebalkan tapi harus dia turuti, dengan hati-hati Zia mencobanya. Bukan karena takut pahitnya, tapi justru sebaliknya. Pahit kan? Manis kok, di mana pahitnya? Zia mencebik karena memang tidak ada yang salah sama sekali, kopi itu manis bahkan terlalu manis untuknya. Oh iya, mungkin caraku menikmatinya salah. Haruskah begini? Dalam hitungan detik, Mikhail menarik tangan Zia dan mencuri kecupan di bibir ranumnya. Dengan posisi yang masih duduk dan Zia sedikit menunduk karena Mikhail berhasil membuatnya kian dekat. Manis memang. Zia berdegup kala Mikhail menjauhkan wajahnya. Belum dia lepaskan tangan Zia, masih betah memandangi kecantikan wanita di hadapannya ini. Bapak kenapa makin kurang ajar ya? Pertanyaan singkat yang berhasil membuat Mikhail tergelak, seumur hidup baru kali ini dia dianggap kurang ajar karena mencium seorang wanita. Sudah 1 jam, saya keluar ya. Teman-teman saya makin curiga nanti, Pak. Sejak kemarin keresahan ini sudah menghantuinya, beruntung saja saat ini dia sudah tidak tinggal bersama Erika. Jika tidak, Zia yang kerap keluar malam jelas semakin mengundang tanya bagi temannya. Tidak bisa, kemarin aku sendirian dan kamu memilih dia. Mikhail mengatakannya seraya mengalihkan pandangan, tak ingin terlihat menyedihkan. Maaf, saya tidak mungkin mengabaikan Zidan, karena kemarin. Sud, jangan dijelaskan. Aku tidak tertarik mendengarnya. Zia bingung di saat-saat begini,
Semakin kesini Mikhail semakin memperlihatkan jika dia cemburu meski Zia hanya menghabiskan waktu hanya untuk menonton bersama Zidane, tidak lebih. Bisakah kamu adil, Zia? Tanya Mikhail frustasi dan mengusap wajahnya kasar, membayangkannya saja dia kesal luar biasa. Adil bagaimana? Bukankah Bapak yang menerima lebih banyak dari dia? Apa yang sebenarnya tengah Mikhail tuntut? Padahal secara nyata dirinya menguasai Zia bahkan hampir seutuhnya. Bisa-bisanya Mikhail merasa Zia tidak adil hanya karena Zidane meminta waktu sebentar kepada Zia kemarin. Aregegegehah. Tapi kamu kemarin memeluknya, sementara bersamaku. Kamu tidak pernah melakukan itu dan kita berdua tidak akan pernah pelukan jika bukan aku yang memulainya. Hah? Tahu dari mana? Bukannya menjawab, Zia justru bingung dari mana Mikhail mengetahui apa yang kemarin dia lakukan pada Zidane. Memang benar Zia memeluknya, akan tetapi itu sebatas ungkapan terima kasih pada kekasihnya. Hanya menebak saja. Mikhail kemudian melepas genggamannya dan kembali duduk ke posisi yang benar. Dia lupa tak seharusnya hal ini dia utarakan.